Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati wa tatimmus shalihat. Bagaimana kabar Anda semuanya? Sehat, bahagia, menyenangkan, luar biasa. Allahu Akbar. Ikhwafillah, kenalkan saya Romlianto SOSI. Saya asal Bekasi. Profesi saya sebagai guru di lembaga pendidikan di Cikarang. Ada sebuah kisah yang saya sampaikan pada saat ini. Seorang ayah di usia 45 tahun yang mempunyai aktivitas kesehariannya menjadi buruh di sebuah perusahaan. Berangkat pagi, pulang sore. Begitulah aktivitas setiap harinya. Ayah ini mempunyai 3 anak. Anak pertamanya lagi kuliah di Jawa Timur. Yang kedua masih kelas 1 aliyah. Yang nomor 3 masih kelas 3 SD. Ayah ini sangat perhatian dan peduli kepada anak-anaknya. Setiap hari dia selalu menyempatkan diri untuk mengantarkan anaknya ke sekolah. Setiap hari seperti itu yang dijalankan. Sebelum dia kerja, selalu menyempatkan diri mengantar anaknya ke sekolah. Bahkan guru-guru pada kenal ayah ini karena bentuk perhatiannya, kepeduliannya kepada anak-anak, bahkan kesantunannya, bertutur kata kepada guru-guru sangat luar biasa. Begitu bahagia dalam keluarganya. Di saat orang-orang pada sibuk fokus kepada pekerjaannya, tidak peduli mengantarkan anaknya, tapi ayah yang 45 tahun ini begitu perhatian, begitu peduli terhadap pendidikan masa depan anak-anaknya. Ikhwafillah rahimani wa rahmakumullah. Pada suatu hari, seorang ayah yang usia 45 tahun ini pulang dari tempat kerjaan. Setelah pulang dari pekerjaan, dia nyampe ke rumahnya. Disambut sama anak-anaknya. Ayah sudah pulang, hore, ayah sudah pulang, hore. Begitu senangnya anak terakhirnya mengucapkan ayah sudah pulang, begitu bahagianya. Begitu anak yang kelas 1 SMA, ayah sudah pulang, alhamdulillah. Begitu juga istrinya, alhamdulillah, Abi sudah pulang dalam keadaan sehat. Menampakkan dalam keluarga itu begitu sangat bahagia. Bahkan anak yang terakhir, anak yang ketiga, dia bercerita, ayah, saya bercerita, ayah ingin bercerita, ayah. Kalau tadi di sekolah saya dapat apresiasi dari guru, saya mendapat pensil ayah karena saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan guru yang dengan benar. Apa kata ayahnya? Adek, hebat, luar biasa, anak ayah berprestasi, terus semangat dan semangat. Bahagianya dalam keluarga itu luar biasa. Senang bahwa dalam waktu itu menampakkan bahwa keluarga ini keluarga bahagia, keluarga yang menyenangkan. Dia bercandaan, bermain-main bersama-sama, ngobrol sama istrinya, luar biasa pokoknya. Indah pokoknya dalam keluarga itu. Akhirnya suara azan maghrib di masjid mulai menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah tadi kemudian siap-siap melaksanakan sholat berjamaah ke masjid. Dia ajak anak-anaknya semuanya ke masjid untuk sholat berjamaah. Akhirnya dia pamit sama suaminya, sama istrinya.
Begitu juga anaknya bareng-bareng menuju ke masjid. Indah sekali perjalanannya. Subhanallah. Ayah dan dua anaknya itu bersama-sama bareng ke masjid. Setiap ketemu dengan orang, sang ayah selalu menyapanya, selalu bertanya bagaimana kabarnya, sudah pulang, apa seberapa dan sebagainya. Santun bertutur kata. Setiap ketemu dengan jamaah dia menyapa dan menampakkan senyumannya. Ketika sampai masjid dia sholat sunnah. Ketika sholat sunnah sambil menunggu apa? Sambil menunggu iqamah. Setelah iqamah berlangsung, biasa dia sholat. Kemudian setelah sholat zikir, doa, kemudian sholat sunnah, zikir dan doa, kemudian berjabat tangan bersama jemaah yang lain dengan penuh kesantunan. Kemudian dia pulang menuju rumahnya dengan anak-anaknya. Wah, dia di dalam perjalanan dia banyak bercerita. Anak-anaknya kemudian digandeng, ayo pulang bareng, digandeng sambil ketawa-ketawa, sambil senyum-senyum dan sebagainya. Bahagia betul keluarga itu. Sosok ayah yang pengayom, yang mengantarkan anak-anak mendekatkan diri kepada Allah. Ikhwafillah. Sampai di rumah disambut sama istrinya. Kemudian ayah itu pingin ke kamar mandi. Setelah menuju kamar mandi, melangkah ke kamar mandi, kemudian ayah itu merasakan pusing di kepalanya. Pusing. Padahal sebelumnya tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada tanda-tanda kalau dia pusing. Ketika dia pusing kemudian dia roboh. Ketika roboh, di belakangnya ada istrinya kemudian menangkapnya. Secara pelan-pelan istrinya menurunkan, Abi, kenapa Abi? Setelah sampai ke bawah, ya Allah, istrinya, Abi. Ternyata jeritan seorang istri itu manggil Abi. Ternyata ayah yang 45 tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu cepat kematian. Anaknya bilang, ayah. Begitu dengan anaknya yang begitu kecil, ya baru saja kami bermain dengan ayah, Umi. Ya Allah, suasana berubah, orang berubah luar biasa. Yang awalnya bahagia, menyenangkan, begitu menyedihkan hari ini. Karena ayah yang dicintainya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kematian, tidak ada yang tahu. Ikhwafillah, bagaimana dengan anaknya yang di Jawa Timur, yang dia belum pernah komunikasi sama ayahnya sejak kondisi pandemi ini, tidak pernah dia kirim, tidak pernah dia jenguk, dia tidak pernah tahu bagaimana kondisi anaknya, bagaimana kondisi ayahnya. Karena tidak boleh orang tua datang ke sana. Sosok almarhum ayah ini diinfokan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berita kematian, telah meninggal dunia. Para jemaah begitu kaget, baru dia sholat berjamaah, baru dia sholat berjamaah sudah dipanggil oleh Allah. Akhirnya anak yang di Jawa Timur itu tidak sempat melihat ayahnya dalam kondisi meninggal. Sampai
biar anaknya yang pertama itu melihat sosok abinya, dia rela abinya sampai dikuburkan ke besok harinya, tapi tidak sampai melihat juga karena waktu dan jarak yang segitu sangat jauh. Akhirnya semua sudah mengikhlaskan bahwa ayah ini yang usia 45 tahun ini harus dikuburkan. Terjadilah, kemudian dikuburin. Banyak orang yang berdatangan, bertaksiah dan sebagainya. Yang mengadanin itulah anaknya sendiri yang nomor 2 yang sangat luar biasa. Kalau kita lahir, ayah kita yang mengadanin dan mengiqomahin, tapi ketika ayah kita meninggal, kitalah yang mengadanin dan mengiqomahin. Anak yang pertama yang ada di Jawa Timur itu tiba di rumahnya, kemudian langsung datang ke kuburan ayahnya. Dia tidak lagi melihat sosok yang selalu menyapanya, sosok ayah yang berdiri dengan tegarnya, sosok ayah yang berdiri dengan senyumannya, sosok ayah yang berdiri. Tapi dia harus ikhlas melihat sosok ayahnya di dalam tumpukan tanah dengan ditaburin bunga-bunga. Dia hanya bisa berdoa, ayah, maafkan saya tidak bisa mengantarkan ayah sampai kuburan karena terjarak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ayah, semoga ayah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Inilah ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Maka persiapkan semua amal-amal ibadah kita biar Allah ridha kepada kita semua. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dan di bumi mana kita akan meninggal. Banyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kematian itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu sampai kapan kita di dunia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.